Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khazanah Fadilan Rahmah dari ITB akan mempresentasikan research project berjudul Space Farming, Knowledge and Sustainable Food for Earth and Beyond. Pendahuluannya, kini misi kolonisasi Mars dengan mengirimkan manusia bumi diprediksi akan terlaksana dalam 1 dekade ini. Nah, untuk mendukung proyek tersebut dibutuhkan pengembangan teknik produksi makanan atau pertanian di ruang angkasa atau disebut dengan space farming yang akan dilakukan oleh para astronot. Nah, diantaranya program ini akan dicanangkan SpaceX milik Elon Musk. Tujuan dari space farming yaitu memenuhi kebutuhan makanan segar bernutrisi untuk para astronot dalam menjalankan misi. Kemudian kedua, mengurangi risiko kesehatan terkait dengan paparan radiasi, gaya berat mikro atau mikrogravitasi, kemudian tekanan psikologis ketika makanan dikirimkan. Yang ketiga, menemukan perkembangan baru untuk kemajuan pertanian di bumi itu sendiri. Keempat, meregenerasi udara dengan menghilangkan CO2 dan menghasilkan O2. Dan terakhir, bisa mendaur ulang air melalui proses transpirasi. Tinjauan pustaka. Jadi tanaman utama yang akan digunakan dalam space farming ini adalah microgreens atau tanaman yang dalam fase immature. Dia berukuran kecil, tingginya di antara 8 cm sampai 2,5 cm, namun nutrisinya sangat padat. Dia berupa sayuran, biji-bijian, rumput, dan herba dalam kategori hortikultura. Dan banyak microgreens ini mengandung senyawa lutein, seng, besi, kalium, beta-karotin, dan vitamin C, E, dan K. Nah, pada bobot yang sama, nutrisi dari microgreens ini bisa mencapai 5 hingga 30 kali lipat lebih banyak dari kandungan daun dewasa. Kemudian konsentrasi antioksidannya 40 kali lipat lebih banyak menurut literatur dari Xiao et al. Tahun 2012. Nah, sementara menurut Domazetovic dan Vladana et al. Tahun 2017, antioksidan ini bermanfaat untuk mengurangi radikal bebas terkait penyakit dan membantu produksi senyawa untuk perbaikan tulang dan jaringan. Nah, metode yang akan saya gunakan dalam space farming ini, jadi memang harus mengikuti misi luar angkasa. Dalam wahana antariksa itu kita membuat suatu modul pertanian dalam kondisi mikrogravitasi. Nah, pencahayaannya menggunakan lampu LED, sementara untuk pemberian unsur zat hara dengan hidroponik. Salah satu tanaman yang berhasil dibudidayakan dengan metode ini adalah Mizuna mustard greens dari Jepang. Yang terlihat dari gambar ini ada seorang astronot wanita sedang memanen Mizuna di International Space Station atau ISS. Apa manfaat dari space farming ini? Jadi seperti tadi itu, untuk efisiensi dari biaya, ruang penyimpanan, dan sumber daya yang diperlukan. Jadi daripada mengirimkan banyak-banyak makanan untuk disimpan dari bumi ke ruang angkasa yang terancam rusak, busuk, dan semacamnya, kita bisa langsung bercocok tanam saja di wahana antariksa tersebut. Nah, kemudian space farming ini menjadi komponen integral dari sistem pendukung kehidupan bioregeneratif di luar bumi pada masa yang akan datang. Berikutnya adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.